Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan makalah perancangan desain antarmuka sistem informasi tentang penjualan dan pemasaran produk atau layanan isi ulang berbasis web dalam mata kuliah interaksi manusia komputer. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Adan Aidan Teras, yang kedua ada Aldo Wiranto, yang ketiga ada Faldi Muhammad, yang keempat ada saya sendiri Hafiz Eka Putranto, dan yang terakhir ada Muhammad Firmansyah. Latar belakang: kecanggihan teknologi telah membawa hidup kita menjadi praktis dan efisien. Digitalisasi penjualan dan pemasaran membawa banyak sekali manfaatnya, baik pemasaran dan penjualan dalam produk atau jasa atau layanan. Pemasaran konvensional sudah mulai menjelma menjadi platform pemasaran online atau biasa disebut dengan digital marketing. Pemasaran dan pembelian produk atau layanan isi ulang masih sangat sulit dilakukan baik dari segi pelanggan atau customer dalam pencarian seperti para pendatang baru di lingkungan yang baru atau para perantau khususnya di daerah DKI Jakarta. Pencarian dapat isi ulang membutuhkan waktu yang lama seperti mencari informasi melalui tetangga atau kepada penduduk setempat, atau mencari informasi yang bersifat umum dan tidak spesifik. Untuk itu, kami kelompok satu merancang sebuah sistem usulan tentang penjualan dan pemasaran untuk produk atau layanan isi ulang. Sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu dalam mencari pemasaran, penjualan, dan memberikan jaminan kepercayaan akan produk atau layanan isi ulang. Dan berbagai produk isi ulang seperti air mineral, gas LPG, alat pemadam api ringan atau yang biasa kita singkat papar, parfum, dan oksigen untuk kesehatan. Aplikasi ini dibuat untuk mencari data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi data yang tepat, akurat, dan efisien. Ruang lingkup. Pada makalah ini berfokus pada pembuatan markup sistem informasi berbasis web untuk pembelian produk atau layanan isi ulang. Di sini kita akan melihat service produk, tampilan layanan produk. Ada login, ada register. Untuk public help center, di sini kita dapat mencari permasalahan atau daftar masalah dan bantuan. Untuk tampilan public login, di sini ada login customer, login partner. Dan untuk mockup customer login, di sini kita dapat mengisi email address, password, ada juga button login, terus registrasi, dan ini untuk tampilan customer registrasi. Kita dapat mengisi nama lengkap, email address, password, konfirmasi password, nomor telepon, dan alamat kita atau alamat si customer. Di sini tampilan mockup customer home. Di sini ada service kategorinya. Dan di sini ada tampilan toko depo terdekat. Nah, di sini tampilan customer pada refill depo list. Di sini ada tampilan toko terdekat dari si customer, dan begitupun juga kita dapat mencari produk atau depo. Untuk pada tampilan customer depo detail, di sini kita dapat melihat icon toko, terus deskripsi. Kita juga dapat melihat nomor kontak si partner, terus lokasi partner atau mitra. Kita dapat juga melihat produknya,
jumlah pemesanannya, dan kita juga dapat mengisi alamat kita sendiri dan bisa mencatat pesanannya. Untuk di depo detail juga, di sini tampilannya kita dapat melihat ID status yang di approve oleh customer, dan ini juga kita dapat melihat isi totalnya yang sudah dikonfirmasi si partner. Untuk mockup customer order list seperti ini. Dan ini tampilan partner login sama seperti tampilan customer. Untuk registrasinya juga sama. Di sini untuk mockup partner profile, kita dapat melihat atau mengisi name atau nama toko, ikonnya, highlightnya, deskripsinya, atau service kategorinya, dan produk service, dan juga kita dapat mengisi foto lisensi depo pada pemilik toko. Untuk partner dashboard, di sini ada status refill. Dari dashboard kita dapat melihat proses pemesanan, proses order, proses delivery, dan proses sukses pemesanan. Pada tampilan partner order, di sini ada order list. Kita dapat melihat tanggal pemesanan, jumlah, refill only, customer, status, dan detail produk. Pada tampilan partner order detail, seperti ini tampilannya. Pada tampilan partner order, mengisi atau mencetak laporan data menggunakan print melalui data PDF. Dan untuk tampilan administrator login, di sini seperti ini, login email dan password. Dan untuk tampilan administrasi partner list, di sini ada partner list, highlight, status, dan action. Dan untuk tampilan administrator pada detail partner, di sini admin dapat melihat deskripsi dan dapat juga mengapprove atau mengreject si partner baru. Pada administrator service list, admin dapat melihat manajemen si partner. Untuk administrator service aid, admin dapat mengisi nama, icon, dan depo icon si partner. Dan untuk mockup administrator product list, admin dapat melihat data transaksi partner dan customer. Pada admin product aid, admin dapat menambah kategori, product name, service, container, dan delivery, atau teks apa? Atau pajak. Pada admin product aid, di sini ada service, product name, service price, customer price, delivery, dan teks. Dan juga ada button save. Pada mockup admin list, di sini juga ada nomor urutan, nama admin, email admin, nomor HP admin yang bakal kita tambahkan, dan action yang bisa diubah maupun di delete.
pada mockup admin add, di sini bisa mengisi full name, email, nomor telepon, password, dan password konfirmasi. Dan ini untuk admin edit, di sini kita bisa merubah yang tadi kita buat. Untuk report order, untuk tampilan report order admin, di sini admin dapat melihat hasil penjualan, admin dapat melihat report order, report new customer, report new partner. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tampilan dan hasil kuesioner. Yang pertama adalah tampilan dari kuesioner. Kita langsung saja buka kuesionernya. Di bagian pertama ini adalah mengisi identitas dari responden ya. Di sini ada NIM, nama lengkap, email, jenis kelamin dan usia. Ini kita bisa langsung isi saja. Jenis kelamin, usia. Kita next. Nah, di kuesioner selanjutnya ini adalah tampilan dari halaman publik ya. Di sini ada public landing page, public login dan register, kemudian public help center. Jadi di sini responden akan memberikan penilaian dari mockup yang disajikan pada kuesioner ini. Di sini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu antar muka mudah dipahami, antar muka mudah dipelajari, antar muka menarik, antar muka memuaskan, informasi yang disampaikan mudah dimengerti, dan fitur mudah dipahami. Dan di sini juga terdapat sebuah komentar ya atau masukan yang bisa diisi oleh responden. Kita isi saja. Akan kita isi komentarnya. Kita klik next. Nah, selanjutnya adalah desain dari customers ya atau pelanggan. Di sini ada login, ya, tampilan login, kemudian tampilan registrasi. Di sini ada tampilan home dengan beberapa fiturnya yang disediakan. Kemudian ada depot list atau list depot. Kemudian detail depot, kemudian detail order dan daftar order. Nah, selanjutnya adalah penilaian juga sama seperti sebelumnya. Kita bisa langsung isi dan kita isi komentar seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah tampilan antarmuka mitra atau partners. Di sini ada partners login, registrasi, complete profile ya untuk melengkapi profil, kemudian partners dashboard, kemudian order detail dan report order. Kita juga sebagai responden akan diminta untuk memberikan penilaian dan komentar pada halaman ini. Nah, selanjutnya adalah tampilan dari antarmuka administrator atau admin ya. Di sini ada admin login, kemudian ada list dari partner, kemudian ada detail partners, kemudian detail list dari service atau layanan, ada add new service yang nambah service baru, kemudian ada list produk. Ini adalah add new product yang nambah produk baru, ada admin list. Kemudian ada add new admin, nambah admin, edit admin, kemudian report order ya. Di sini adalah tampilannya. Sama seperti sebelumnya, kita bisa beri penilaian. Terakhir adalah masukan ya yang diberikan responden terhadap desain yang tadi telah disajikan pada kuesioner. Indonesia. Oke. Ya, jadi di sini adalah feedback dari responden ya terhadap desain yang telah disajikan. Kemudian kita kirim, kemudian kuesioner terkirim. Oke, saya ada Nilan Teras, NIM 19200077. Saya akan menjelaskan tentang tampilan dan hasil kuesioner.
Untuk kuesioner ini kami menggunakan Google Form sebagai sarana pengambilan koresponden. Di sini ada hasil kuesionernya, terdapat pie chart untuk usia dan jenis kelamin. Untuk yang pertama itu di usia kami mendapat 24 jawaban, sama seperti jenis kelamin, dan persentasenya bisa dilihat yang paling besar itu ada di usia 20 sampai 25 tahun. Terus selanjutnya untuk jenis kelamin ini kami mendapatkan koresponden paling banyak itu adalah laki-laki. Untuk selanjutnya itu kuesioner tampilan antarmuka publik. Untuk chartnya seperti ini. Untuk detailnya di bawah. Untuk tampilan desain antarmuka publik itu kami menggunakan beberapa jawaban. Yang pertama itu antarmuka mudah dipahami. Yang sangat setuju itu ada 14, setuju itu ada 7, tidak setuju itu ada 0, lalu sangat tidak setuju ada 1 orang. Seperti itu. Selanjutnya ada antarmuka mudah dipelajari. Di sini kami mendapatkan 12 orang sangat setuju dan 9 orang setuju, lalu ada 0 orang untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju 1 orang. Selanjutnya antarmuka menarik. Ada 15 orang untuk sangat setuju, lalu ada 6 orang untuk setuju, 0 untuk tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya pertanyaan antarmuka memuaskan. Itu ada 13 orang setuju, lalu ada 8 orang sangat setuju. Selanjutnya ada 0 orang tidak setuju dan 1 orang sangat tidak setuju. Yang selanjutnya ada informasi yang disampaikan mudah dimengerti. Ada 15 orang sangat setuju, 6 orang sangat setuju, lalu ada 0 orang tidak setuju, lalu ada 1 orang sangat tidak setuju. Selanjutnya ada fitur mudah dipahami. Ada 16 orang sangat setuju, 5 orang setuju, 0 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Selanjutnya di sebelah kanan ada frekuensinya. Totalnya itu 85 sangat setuju, 41 setuju, 0 tidak setuju, dan 6 untuk sangat tidak setuju. Persentase paling besar adalah sangat setuju untuk tampilan desain antarmuka publik ini. Selanjutnya ada kuesioner tampilan antarmuka pelanggan atau customer. Di sini seperti ini chartnya, lalu detailnya ada di bawah. Untuk kuesioner ini sama pertanyaannya seperti sebelumnya. Yang pertama itu ada antarmuka mudah dipahami. Kita mendapatkan 15 orang sangat setuju, 6 orang setuju, 0 untuk tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Selanjutnya antarmuka mudah dipelajari. 14 orang sangat setuju, 6 orang setuju, 0 untuk tidak setuju, dan 1 orang untuk sangat setuju. Antarmuka menarik. 14 sangat setuju, 7 orang setuju, 0 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Selanjutnya antarmuka memuaskan. 13 orang sangat setuju, 7 orang untuk setuju, 0 untuk tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Selanjutnya ada informasi yang disampaikan mudah dimengerti. 15 orang untuk sangat setuju, 6 orang untuk setuju, 0 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Yang selanjutnya ada fitur mudah dipelajari. Ada 15 orang sangat setuju, 6 orang setuju, 0 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Untuk frekuensinya 86 sangat setuju, 39 setuju, lalu 0 untuk tidak setuju, dan 6 untuk sangat tidak setuju. Persentasenya sama, di sangat setuju itu paling besar, sekitar 65,15%. Terus selanjutnya kuesioner tampilan antarmuka mitra atau partners. Di sini terdapat chartnya, detailnya di bawah juga. Untuk pertanyaannya itu sama seperti sebelumnya. Antarmuka mudah dipahami, ada 13 orang sangat setuju, 8 orang setuju, 0 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Terus selanjutnya antarmuka mudah dipelajari. 16 orang sangat setuju, 5 orang setuju, 0 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya antarmuka menarik. 13 untuk sangat setuju, 8 untuk setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya itu antarmuka memuaskan. 13 sangat setuju, 8 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya informasi yang disampaikan mudah mengerti. 12 sangat setuju, 9 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya fitur mudah dipahami. 15 sangat setuju, 6 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Frekuensinya 82 sangat setuju, 44 setuju, 0 tidak setuju, dan 6 sangat
tidak setuju. Di sini kami mendapatkan paling besar juga sama di sangat setuju, terdapat 62,12%. Selanjutnya itu kuesioner tampilan antarmuka administrator. Untuk catnya seperti ini, lalu untuk detailnya juga di bawah. Di sini pertanyaan juga sama. Yang pertama itu antarmuka mudah dipahami, 15 sangat setuju, 7 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya antarmuka mudah dipelajari, 16 sangat setuju, 5 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya antarmuka menarik, 15 sangat setuju, 7 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya antarmuka memuaskan, 17 sangat setuju, 4 setuju, 0 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya ada informasi yang disampaikan mudah dimengerti, 16 setuju, 6 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya fitur mudah dipahami, 18 sangat setuju, 4 setuju, 0 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Untuk frekuensinya 97 sangat setuju, lalu 33 setuju, 0 tidak setuju, dan 6 sangat tidak setuju. Kita juga sama di sini mendapatkan paling besar sangat setuju, yaitu sekitar 73,48%. Untuk detail jawaban kuesioner, kami lampirkan link Google Doc. Penjelasan hasil pengujian berdasarkan kuesioner. Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan 1. Data responden, jumlah responden kami 23 responden. Jenis kelamin 17 responden laki-laki, 6 responden perempuan. Untuk usia 18 responden kami berusia 20 sampai 25 tahun. 3 responden berusia 26 sampai 30 tahun. 1 responden berusia 15 sampai 19 tahun. 1 responden berusia 36 sampai 40 tahun. 2. Penilaian terhadap desain. Dari seluruh responden memberikan jawaban dan penilaian yang positif. Terdapat 2 responden yang memberikan sebuah saran untuk penambahan sebuah fitur bahasa, dan terdapat 1 responden yang kurang tertarik dengan tampilan desain antarmuka aplikasi report. Ini dari penilaian dan jawaban tersebut menjadi sebuah masukan yang sangat membantu agar desain ini dapat diperbaharui menjadi lebih baik dan dapat diimplementasikan menjadi sebuah program yang jauh lebih baik di kemudian hari. Desain antarmuka publik. Responden memilih sangat setuju dengan presentasi 64,39% dari keseluruhan. Responden memilih setuju dengan persentase 31,6% dari keseluruhan. Responden memilih tidak setuju dengan presentasi 0,0% dari keseluruhan. Responden memilih sangat tidak setuju dengan persentase 4,55% dari keseluruhan. Desain antarmuka pelanggan atau customer. Responden memilih sangat setuju dengan persentase 65,15% dari keseluruhan. Responden memilih setuju dengan persentase 29,55% dari keseluruhan. Responden memilih tidak setuju dengan persentase 0,0% dari keseluruhan. Responden memilih sangat tidak setuju dengan persentase 4,55% dari keseluruhan. Desain antarmuka mitra atau partners. Responden memilih sangat setuju dengan persentase 62,12% dari keseluruhan. Responden memilih setuju dengan persentase 33,33% dari keseluruhan. Responden memilih tidak setuju dengan persentase 0,00% dari keseluruhan. Responden memilih sangat tidak setuju dengan persentase 4,55% dari keseluruhan. Desain antarmuka administrator atau admin. Responden memilih sangat setuju dengan presentasi 73,48% dari keseluruhan. Responden memilih setuju dengan persentase 25,00% dari keseluruhan. Responden memilih tidak setuju dengan persentase 0,00% dari keseluruhan. Responden memilih sangat tidak setuju dengan persentase 4,55% dari keseluruhan. Jadi kesimpulan dan saran dalam makalah kali ini, yaitu kesimpulannya dari pembahasan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa pencarian deposisi ulang masih cukup sulit dilakukan bagi sebagian besar masyarakat.
Dari rekapitulasi atau pembuatan laporan juga memang masih sangat sulit, terutama pada penjualan dengan kuantiti pesanan yang memang banyak. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi guna menjadi jawaban dari masalah tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner, responden memberikan penilaian yang memuaskan dari setiap pertanyaan yang diajukan. Sarannya ialah rancangan sistem informasi yang kami buat masih membutuhkan pengembangan yang lebih baik. Tentunya membutuhkan inovasi untuk meningkatkan berbagai fitur yang dibutuhkan dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.